Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan jurnal kami dengan judul Budaya Kearifan Lokal dalam Ajaran Islam Lututelu di Desa Bayan, Lombok. Pertama-tama saya sebagai pemateri utama, Lukman Nurul akan menjelaskan terlebih dahulu. Saat agama Islam datang ke Nusantara, mereka sudah memiliki keyakinan lokal dan adat yang telah dipercayai oleh masyarakat setempat sejak lama. Lalu ketika Islam datang, Islam dihadapkan dengan budaya dan unsur yang mengandung agama Hindu Buddha. Bukannya membersihkan non-Islam, Islam itu dimasukkan ke dalam tradisi lokal. Setiap suku memiliki ciri istimewanya tersendiri yang menjadikannya berbeda dengan suku lainnya, baik dari sisi kebudayaan, kehidupan sosial, dan keberagaman. Demikian pula halnya dengan suku Sasak, suku Sasak yang berada di Desa Bayan, Lombok. Islam Lututelu. Penelitian sosiologis di Undang Barat abad ke-20 seperti Van Erbe dan Profesor Basquiat menunjukkan bahwa di kalangan masyarakat suku Sasak terdapat 3 kelompok keagamaan: Sasak Bodog, Waktu Lima, dan Waktu Telu. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai Islam Lututelu. Suku Sasak yang tinggal di Desa Bayan menganut agama Islam yang disebut Islam Lututelu atau IWT. Nama IWT tersebut diberikan penganut Islam yang hidup di Bayan karena menjalani 3 rukun Islam: syahadatain, sholat, dan puasa. Sedangkan haji dan zakat tidak ditunaikan. Bagi komunitas Lututelu di Bayan, salah satu daerah penganut Islam Lututelu di Lombok, paling tidak ada 4 konsepsi mengenai Lututelu. Yang pertama, pandangan yang mengungkapkan bahwa Lututelu berarti 3 sistem reproduksi dengan asumsi atau yaitu yang hasil berasal dari kata metu yang muncul atau datang pertama kali berarti 3. Secara simbolis, hal ini mengungkap bahwa semua makhluk hidup muncul atau mesti melalui 3 macam sistem reproduksi. Yang pertama, melahirkan anak seperti manusia dan manusia. Yang kedua, bertelur atau mentelur seperti burung. Yang ketiga, berkembang biak benih atau disebut menjiwak. Kedua, pandangan yang mengatakan bahwa waktu ini melambangkan ketergantungan hidup satu sama lain. Dan yang ketiga, pandangan yang menyatakan bahwa Lututelu sebagai sebuah sistem agama termanifestasi dalam kepercayaan bahwa semua makhluk melewati 3 tahap rangkaian siklus: dilahirkan atau menganak, hidup atau urip, dan mati atau mati. Keempat, konsepsi yang menyatakan bahwa pusat keperluan. Kedua, pandangan yang mengatakan bahwa waktu telu melambangkan ketergantungan makhluk hidup satu sama lain. Dan yang ketiga, pandangan yang menyatakan bahwa waktu telu sebagai sebuah sistem agama termanifestasi dalam kepercayaan bahwa semua makhluk melewati 3 tahap rangkaian siklus: dilahirkan atau menganak, hidup atau urip, dan mati atau mati. Keempat, konsepsi yang menyatakan bahwa pusat kepercayaan telu adalah kepada Allah, Adam, dan Hawa. Berhubungan dengan kepercayaan ini, penganut telu mengadakan ritual-ritual yang berkaitan dengan siklus tersebut. Adapun ritual-ritual upacara yang berkaitan dalam siklus kehidupan adalah yang pertama, buang au atau upacara kalender. Adalah upacara pembuangan au dari orang yang mendapatkan beranak atau berlian setelah membantu proses persalinan. Upacara ini dilaksanakan kurang lebih 1 minggu setelah melahirkan. Lalu yang kedua, ada murisan atau pemotongan rambut. Upacara pemotongan rambut yang dilaksanakan setelah buang au. Upacara ini diadakan untuk anak yang sudah mencapai usia antara 1 sampai 7 tahun. Murisan dianggap penting karena setelah anak yang menjalaninya disebut kelam atau muslim sebagai lawan dari doda, artinya orang yang belum Islam. Lalu yang ketiga adalah hitanang atau hitanan. Upacara ini dilakukan saat anak berusia antara 3 sampai 10 tahun. Lalu yang keempat, ada merosok atau meratakan gigi. Upacara yang menandai bahwa anak sudah menjadi dewasa. Dalam upacara ini, pemangku atau kiai menghaluskan gigi bagian depan anak laki-laki atau gadis remaja yang berbaring juga, atau bangunan yang berbentuk rumah yang terbuat dari kayu dengan 4 tiang sebagai tempat beristirahat. Lalu yang kelima, berhari imulang atau mencuri gadis, menikah atau perkawinan. Adapun ritual-ritual yang berkaitan dengan kematian itu disebut gawe pati. Upacara ini dilaksanakan mulai dari penguburan atau usul anak, hari ketiga atau ngelung, hari ke-7 atau itu, hari ke-9 atau 2, hari ke-40 atau 80, ke 100, 100 hingga sampai ke 1000 atau 1000.
materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Adapun akulturasi hukum Islam dengan budaya lokal.